semua rakyat berseru. Bersatu, 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 Indonesia bersatu, bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Bersatu, 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 Indonesia bersatu, bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Kini tiba saatnya Indonesia memilih pemimpin. Sabang sampai Merauke, ayo semua rakyat berseru. Bersatu, 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 Indonesia bersatu, bersatu, mendukung Prabowo RI 1. Saya sangat senang ini ada pelaku PMN, Permodalan Nasional Madani, dia sudah ikut mekar ibu-ibu ini, artinya dia sudah ikut program pemerintah di mana dia mendapatkan modal tanpa jaminan, tapi dia bikin kelompok 10 orang, nanti tanggung renteng nanti. Yang kurang berhasil nanti akan ditanggung oleh yang lainnya. Dan ini buktinya, dan ini kemasannya begitu bagus. Ini juga cukup bagus, ya, kelapanya sudah cukup bagus kemasannya, semua kemasannya sudah cukup bagus karena ini pasti konsultasi dengan AO-nya, Account Officer dari PMN, Permodalan Nasional Madani. Nah, ini ibu ini sekarang ini sebenarnya saya tertarik dengan isinya saya tertarik. Ini Abon Sudang namanya, tapi saya karena kemasannya kurang, maka ya mohon maaf dulu gitu lah. Ya Bu ya. Dan ibu ini akan segera nanti mengakses program pemerintah yaitu PMN. Ya, ikut mekar nanti cari kelompoknya Bu ya. Ya. Bergabung ya. Bagus Bu, mulai Bu. Kalau begini Bu, motonya begini Bu ya. Jangan takut mulai, ya. Kalau belum mulai, ibu udah pasti gagal. Ya, kalau kita dagangnya sudah lama, cuma kita baru ikut gabung di UMKM di LR. Oh gitu, ya. Saya dagangnya sudah 26 tahunan Pak di kantin sekolah. Oh gitu, ya. Ibu harus mulai ikut mereka ya, sehingga mereka dibimbing nanti ibu soal kemasan, soal pasar juga. Siap. Ya, ibu sudah. Saya Bu Suke Puryani. Bu Suke Puryani, mudah-mudahan berhasil nanti. Ya. Pak Ajus, ini sebagai generasi Z bagaimana Pak dengan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng Pak Agus? Cukup menarik karena kita lihat juga ternyata ini juga dari sisi packaging dan dari sisi visi itu sangat baik ya. Karena kalau misalnya lihat dari awal itu dia ada silvernya lagi gitu. Emang udah kayak kemasan yang dipabrikan. Jadi ini benar-benar menarik. Jadi sebenarnya binaan dari program pemerintah itu juga nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, gimana untuk menumbuh kembangkan dari hulu sampai hilir Pak Bagus? Karena ini bagus dari segi manajerial daripada UMKM ini
Pak pakarnya mungkin bagus ini Pak. Ya, sebenarnya dari ibu-ibu ini sudah punya skill yang cukup ya untuk berkembang. Hanya memang perlu akses dari sisi permodalan, dari sisi akses, dan dari sisi pengetahuan tentang teori-teori bisnisnya lebih lanjut lagi. Karena kalau dibilang ibu-ibu ini startnya itu dari hilir, sekarang menuju ke hulu. Kalau menurut saya memang yang seperti itu lebih enak. Kenapa? Karena tahu pasarnya, lalu berlanjut ke dari kebutuhan pasar untuk apa yang mau diproduksi. Nah, terkait market Pak, yang ada UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng gimana Pak untuk ke depan Pak? Market ke depan Pak adalah Pak. Market ke depan pastinya saya harap bisa lebih maju. Kunci dari kemajuan UMKM itu sebenarnya gimana caranya produk itu bisa keluar dari lingkungannya. Jadi dengan packaging yang baik, marketing yang baik, produk-produk Buleleng terutama itu bisa keluar dari Buleleng, dan harapannya UMKM itu bisa naik kelas. Oke, terima kasih bagus. Pak Gede, nah ini kan langkah sekali Pak di dalam Car Free Day ini Pak mengadakan ya pasar murah untuk masyarakat Buleleng Pak. Gimana sih progres Pak hari ini Pak datang ke Singaraja Pak? Ya, begini. Kita tahu bahwa ketimpangan daripada pertumbuhan di Bali ini sangat tinggi. Di mana di Bali Selatan pertumbuhannya tinggi, di Bali Utara ini khususnya di Buleleng dan Karangasem ini pertumbuhannya rendah. Sehingga akhirnya mereka kesempatan kerjanya rendah, banyak yang nganggur. Jadi kami berinisiatif untuk memberikan pasar murah, di mana dengan pasar murah ini mereka merasa terbantu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pangan. Nah, ini adalah beras, kemudian minyak, gula, yang saya harapkan ke depannya dengan adanya bantuan ini mengurangi, kalau boleh dibilang lebih tajam lagi, mengurangi penderitaan. Oleh karena itu tugas daripada kita sebagai pejabat publik, ya saya termasuk nanti gubernur dan pemerintah pusat, harus mulai menyeimbangkan pertumbuhan. Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan dengan pemerataan, pertumbuhan dengan timbul pelaku baru. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sebagai pemerintah, legislatif maupun eksekutif, untuk menuntaskan pemerataan ini. Gini rasio tidak terjadi sangat tinggi, sehingga akhirnya kita masyarakat bisa menikmati kesejahteraan bersama-sama, tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Itu harapan saya. Oke Pak De, tadi Pak banyak keliling Pak di daerah Ngurah Rai ini Pak, banyak UMKM yang bertebaran di sini Pak dan berjualan Pak. Tapi banyak keluhan masyarakat juga yang bergerak di bidang UMKM, termasuk ini pangsa pasarnya, dan kedua nilai jualnya nih belum diminati sampai ke pasarnya gitu Pak. Nah, gimana langkah-langkah Pak sebagai Komisi 6 nih Pak? Ya, saya harap di Buleleng ini segera infrastrukturnya lebih bagus. Karena faktor daripada pasar adalah infrastruktur yang bagus. Kemudian ketika infrastruktur bagus, Bali yang terkenal dengan berbagai potensinya, baik potensi alam maupun adat dan budayanya, maka turis akan datang. Ketika turis datang, banyak pertebaran hotel, restoran, sehingga memudahkan untuk menjual barang-barang UMKM, menjual hasil pertaniannya, baik itu juga hasil dari nelayan. Oleh karena itu, saya berharap jalan yang mulus, bagus, cepat ke daerah-daerah pasar, misalnya kalau di Bali ini banyaknya ke daerah turis. Oleh karena itu saya berharap nantinya ini segera. Kunci utama sekarang ini untuk lebih cepatnya hilangnya kesenjangan masyarakat adalah Bandar Udara Buleleng. Nah, Bandar Udara Buleleng ini keinginan apa? Keharusan yang harus ada Pak? Keharusan yang harus ada, satu untuk pemerataan, yang kedua bandar udara di Ngurah Rai menurut direktur utamanya Bapak Faik itu penuh 3 tahun mendatang. Ya, kalau ada perluasan dan sebagainya pun hanya mampu kira-kira untuk 6 tahun ke depan, tapi itu perlu biaya tinggi, perlu sekitar 30 triliun untuk pengembangannya. Oleh karena itu
di sini pemerintah hadir memberikan solusi yaitu di Bandara Buleleng. Terutamanya untuk apa? Untuk pemerataan kesejahteraan, untuk mengurangi kesenjangan. Itulah tugas daripada Nah, dari segi pemerintah. geografis Pak, Tugas Kabupaten pemerintah Buleleng nih Pak, apa cocok diadakan bandara nih Pak? Bandara itu sangat cocok, turis akan sangat cocok. Kenapa? Satu, Buleleng itu punya potensi bias atau pasir putih ada, pasir hitam ada, hot spring ada, atau air panas. Kemudian juga lebih dekat dari Bedugul, lebih dekat dari Kintamani, ada air terjun juga. Jadi ada juga kolam renang yang air alami di air Sani. Nah untuk itu saya rasa kalau soal potensi alam, begitu juga potensi kehidupan masyarakatnya. Buleleng ini sangat terbuka, ya, jauh lebih terbuka sebenarnya dari tempat-tempat lain, ya, soal keramah tamahan, soal terbukanya, soal mengadopsi, memberikan ruang kepada pendatang maupun terhadap turis ini sangat terbuka. Bahkan terkenal orang Buleleng itu sangat adaptif terhadap perkembangan maupun terhadap masyarakat siapapun. Terakhir Pak, kesan dan pesan untuk masyarakat Buleleng ke depan Pak. Masyarakat Buleleng, mari kita berjuang untuk segera terjadinya infrastruktur yang lebih baik. Saya Ajus Pratiksa Linggih dan ini Gede Sumarjaya Linggih, tentu karena dari Buleleng juga akan berjuang terus tentang pemerataan ini. Oke, makasih Pak Ade. Ini bagus, ya bagus. Tadi dikatakan bahwa Buleleng ini akan keharusan adanya bandara internasional di Bali Utara. Menurut Bagus gimana sebagai generasi gimana Pak? Ya, memang kalau kita ngelihat ini sebenarnya nggak usah dijelaskan ya, karena kemarin waktu tahun baru sudah terbukti bahwa bahkan tamu-tamu yang datang ke Bali itu sampai harus jalan kaki di tol. Sedangkan okupansi rate di hotel-hotel Buleleng nggak nyampe dengan 50%. Nah ini sebuah pertanyaan bagaimana kita untuk mengurangi beban di Bali Selatan, dan itu pun sudah disampaikan oleh berbagai pihak, terutama dari pemerintah pusat. Berarti wajib aksesibilitas ini ya Pak? Aksesibilitas transportasi itu wajib ya? Aksesibilitas itu sangat wajib menurut saya, karena dengan itu arus wisatawan akan datang ke Buleleng, sehingga daya saing Pulau Bali ke depan di panggung internasional akan bertambah. Karena banyaknya pilihan dan juga banyaknya bisa dibilang wilayah-wilayah baru di Buleleng yang sebenarnya sangat berpotensi untuk membawa image Bali di panggung internasional. Nah ini Pak, yang menarik tadi Pak keliling tadi sudah katakan dengan Pak Gede juga masalah UMKM. Tapi masyarakat, gimana sih solusi yang terbaik masyarakat yang bergerak di UMKM Pak? Selama ini sulit permodalan Pak, ada loh Pak. Iya, memang kalau misalnya UMKM itu pasti masalah utamanya modal. Tapi juga perlu dilihat bahwa pemerintah kalau dari sisi program itu sudah sangat banyak mengeluarkan dari sisi supply, dari sisi produksinya. Tapi bagaimana kita meng-create market? Meng-create market itu caranya apa? Salah satunya yang meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri gitu. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri tentu harus ada arus wisatawan yang masuk ke Bali, karena di Bali kita ngomong 70% ekonominya bergantung dari pariwisata, walaupun Buleleng juga punya yang namanya perkebunan, pertanian dan sebagainya. Dan kedua Pak, nah ini tadi yang saya katakan Pak, ini kan jujur pelaku daripada UMKM sangat luas di Buleleng ini Pak. Bahkan tadi Pak mengatakan pemerintah sudah turun Pak. Tapi namun satu poin, apa kendala-kendala banyak Pak. Mungkin dari segi satu sisi ya kemasan Nah Pak sebagai pengusaha dan generasi muda juga Pak, gimana Pak? Ya tentu gini ya. Kalau zaman sekarang itu kita jangan berkaca kepada kita memproduksi apa lalu bagaimana menjualnya, tapi apa yang masyarakat inginkan dan bagaimana kita memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Sehingga apa yang saya lihat dari UMKM yang ada di CFD ini, ibu-ibu dan orang-orang di UMKM ini, mereka sudah tahu bahwa ini yang pasar inginkan. Nah, bagaimana saya bisa memproduksinya itu lebih baik kan seperti itu. Nah, demand-nya ini harus ditingkatkan juga, sehingga
supply dari UMKM itu tuh juga akan meningkat gitu, karena itu yang membuat bisnis itu lebih long term. Kita bilang kita udah bukan berkaca kepada kayak kita produksi lalu bagaimana cara menjualnya, tapi apa permintaan masyarakat, bagaimana kita memenuhi permintaan tersebut. Nah, ini kan banyak beredar oleh-oleh khas Bali, Pak, kadang-kadang, Pak. Nah, kalau bisa gimana kita bisa masuk ke ya termasuk di kita yang bergerak di bidang pasar modern, Pak, biar bisa mengemas atau bekerja sama, Pak, UMKM yang ada di Buleleng nih, Pak. Tadi sudah disebutkan Pak Gede Sumarjeli, ada masyarakat yang meminta adanya semacam pabrik kemasan untuk di Buleleng, sehingga mempermudah UMKM untuk membuat kemasan yang lebih baik sehingga produknya bisa dijual ke pasar bebas. Nah, memang kunci dari peningkatan UMKM di Buleleng ataupun ekonomi di Buleleng adalah bagaimana produk itu keluar dari Buleleng. Gitu kan. Dan cara mengeluarkan produk itu dari Buleleng adalah dengan kemasan yang baik dan pilih. Terakhir, Pak Agus, Pak Gigi, sebagai generasi Z, Pak, ini kan tahun politik, Pak, itu loh, Pak. Nah, gimana Pak mengemas masyarakat Buleleng biar tidak salah milih pemilih, Pak? Gimana? Ya, saya harap masyarakat Buleleng ini memilih figur bukan hanya memilih partainya. Karena apa? Karena sekarang sangat mudah untuk menggapai pejabat publik melalui sosial media dan lain-lain, sehingga pertanggungjawaban itu akan jauh lebih real. Nah, untuk anak muda tentunya pasti hampir mungkin seluruh anak muda punya sosial media, sehingga pentingnya ada pejabat publik yang dari generasi milenial maupun generasi Z, selain mewakili riset terbanyak di masyarakat, juga kemudahan untuk diakses. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih.